Assalamualaikum anak-anakku, selamat pagi, salam sejahtera. Anak-anakku, selamat bertemu kita dalam pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya saya mengingatkan anak-anak untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan ya anak-anak, supaya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga kita bisa segera tatap muka dalam pembelajaran di kelas. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan baik, sehat, aman, dan lancar. Anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang struktur teks, cerita inspiratif, kemudian ciri kebahasaannya, dan kalian sudah belajar mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Masih ingat anak-anak cerita inspiratif yang kalian pelajari? Nah, mudah-mudahan anak-anak belajarnya dengan tekun sehingga mengingat semua apa yang sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran kita anak-anak kali ini akan mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif. Tujuan pembelajarannya adalah melalui aktivitas belajar mandiri di rumah, diharapkan kalian dapat menyusun teks cerita inspiratif. Ibu guru mengingatkan kembali yang perlu kalian ingat bahwa teks cerita inspiratif itu memiliki ciri-ciri umum seperti ini. Yang pertama, berisi kisah nyata atau cerita rekaan. Kisah nyata dari inspirator, tentu saja tokoh yang bisa kalian anggap bisa menginspirasi. Kemudian yang kedua, bertema inspirasi, artinya memberikan suatu contoh teladan yang bisa menggugah seseorang, menginspirasi seseorang dari teks yang kita buat. Yang ketiga, kalau kita menulis teks cerita inspiratif, berikanlah judul yang menarik. Karena dari judul yang menarik itu, seseorang akan tergugah untuk membaca apa isi teks yang saya hadapi ini. Ciri berikutnya, memiliki alur cerita. Nah, karena sifatnya naratif, cerita, maka cerita itu dibangun oleh alur. Tahapan-tahapan alur pasti sudah kalian pahami dan sudah kita bahas pada pembelajaran yang kemarin. Kemudian bersifat naratif, cerita, yang teks yang akan kita susun ini berbentuk cerita. Yang berikutnya memiliki tokoh yang diceritakan sebagai inspiratornya. Nah, itu cerita yang kita susun, ada tokoh yang bisa kita teladani, kita tiru, memberikan inspirasi kepada seseorang untuk bisa kita ikuti. Di dalam cerita inspiratif, tadi kita membahas tentang cerita inspiratif, ada mengandung nilai-nilai yang di dalam cerita inspiratif itu. Yang pertama, bahwa cerita yang kita tulis itu bisa berupa simpati, yaitu sebuah bentuk dengan tindakan dalam melakukan partisipasi. Dan salah satu sikap dengan perbuatan yang baik akan dilakukan kepada orang lain, serta bisa mendorong untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Itu simpati, kita memberikan simpati. Yang kedua, mengandung nilai-nilai empati, yaitu salah satu keadaan di mana seseorang dapat merasakan dan akan melakukan kegiatan dengan mengidentifikasi masalah dalam keadaan emosi. Kemudian peduli, itu rasa kepedulian
kepedulian kita di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya indah, memperhatikan, atau menghiraukan, mencampuri perkara orang dan sebagainya. Artinya mencampuri itu bukan kita mencampuri permasalahan seseorang, artinya kita peduli kepada apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, pengertian perasaan yaitu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Bentuk penilaiannya harus bersifat subjektif karena lebih didasarkan pada pertimbangan manusiawi daripada rasional. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam menulis cerita inspiratif. Bagaimana di dalam cerita kita menumbuhkan simpati, empati, rasa peduli, kemudian dengan perasaan yang tulus dari hati kita untuk melihat sesuatu yang kita tuangkan dalam teks cerita inspiratif. Berikutnya Nana, langkah-langkah yang bisa kita kerjakan sebelum menyusun teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah menentukan temanya dan tokoh yang menginspirasi. Tokoh itu bisa kamu ciptakan, bukan harus orang lain, tetapi bisa kamu ciptakan dari dirimu sendiri. Mungkin kamu pernah mengalami suatu peristiwa yang memang bisa menggugah orang lain untuk mengikuti apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu alami. Langkah kedua setelah kita menentukan tema, yaitu menyusun kerangka tulisan sesuai dengan struktur teks. Seperti pertemuan yang kemarin kita sudah tahu bahwa pada bagian awal teks cerita inspirasi berisi orientasi dan rangkaian peristiwa. Di dalam orientasi itu kita mengenalkan tokoh kita, kemudian mungkin latar peristiwanya dan seterusnya. Kemudian pada bagian tengah terdapat komplikasi, yaitu peristiwa-peristiwa yang kita bangun, rangkaian-rangkaian peristiwa yang menjadi cerita kita, dan resolusi pada bagian penyelesaiannya. Sedangkan pada bagian akhir yaitu koda itu bisa berupa pesan, simpulan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Jika kedua langkah itu sudah kita kerjakan, maka kita mengumpulkan data. Langkah berikutnya kita mengumpulkan data yang mendukung cerita kita. Bisa berupa fakta, bisa berupa informasi-informasi yang kita kumpulkan dari orang lain. Misalnya kita mencari tokoh ini kelebihannya apa, kemudian bagaimana sepak kerjanya di masyarakat yang akan kita kembangkan dalam cerita inspirasi. Langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka tulisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Ciri-ciri kebahasaan pada pertemuan yang kemarin sudah kita bahas. Sehingga pada langkah-langkah ini kalian sudah bisa membuat suatu kerangka cerita. Anak-anak, untuk memberikan pengalaman kepada kalian tentang bagaimana menyusun teks cerita inspiratif, berikut saya sajikan satu bagian cerita rumpang. Ini, baca dan cermati teks cerita inspiratif paragraf yang masih rumpang berikut ini. Anak-anak perhatikan, pada bagian akhir paragraf ini saya dikosongkan. Nah, silakan sesuai dengan imajinasi kalian, hasil pemahaman kalian terhadap isi teks, kira-kira bagian akhir cerita itu seperti apa? Anak-anak bisa nanti di dalam tugas mengumpulkan ke ibu teks ini, dan satu tugas lagi yang bisa kalian kerjakan
Ini dari teks tadi, silakan kalian melengkapi ya. Ini tugasnya dari tadi. Tentu kalian sudah memahami lebih penyusun. Sekarang belajar menyusun teks cerita inspiratif. Tugas kalian adalah silakan kalian menemukan satu peristiwa yang bisa kalian alami sendiri atau tokoh lain, kemudian kalian menyusun menjadi sebuah teks inspiratif. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Apa yang bisa kalian ambil, hikmah yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Tentu saja memberikan pengalaman yang baru ya anak-anak terhadap kemampuan kita menyusun teks cerita inspiratif. Untuk pertanyaan anak-anak bisa langsung menghubungi di WA grup kelas bahasa Indonesia kita. Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.